Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Indah Marfailas di channel YouTube saya Indah Marfailas. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan part 2, yaitu tentang langkah-langkah menulis teks drama. Untuk menulis teks drama itu kita juga memiliki beberapa langkah-langkah yang akan saya jelaskan. Ini masih juga merupakan tugas mata kuliah. Supaya drama yang ditampilkan nanti menarik dan menghibur penonton, maka semua penunjang keberhasilan pementasan drama harus dipersiapkan dengan baik. Salah satu penunjang keberhasilan pementasan drama yaitu naskah drama. Penulisan naskah drama perlu diperhatikan karena naskah drama adalah acuan dari pemain dalam mementaskan drama. Maka dari itu penulisan naskah drama harus dilakukan dengan baik dan benar, agar drama yang nantinya akan dipentaskan dapat menarik perhatian dan menghibur penonton. Yang pertama, menentukan peristiwa yang menarik, yaitu peristiwa yang memberikan kesan baik bagi penonton. Yang kedua, memilih dan menentukan tema. Memilih dan menentukan tema adalah merupakan hal yang paling utama dilakukan karena dengan tema kita bisa menyajikan naskah drama yang baik. Yang ketiga, memilih judul dan membuat kata pembuka. Judul sebaiknya tidak terlalu panjang tapi mampu menarik perhatian. Kata pembuka lebih bagus jika bersifat hiperbola atau berlebihan agar tertarik mengikuti cerita selanjutnya. Agar pembaca mengikuti cerita selanjutnya. Yang keempat, membuat kerangka dengan memasukkan konflik. Konflik adalah permasalahan yang ada dalam cerita. Yang kelima, menentukan tokoh pelaku. Yang keenam, menyusun jalinan cerita yang mengandung perkenalan tokoh dengan konflik dan penyelesaiannya. Yang ketujuh, menyusun karamagung dan wacancana. Karamagung merupakan perintah kepada pelaku untuk melakukan sesuatu yang ditulis sebagai petunjuk dalam bermain drama. Sedangkan wawancang ditulis lepas dan mengandung semua perasaan pelakunya. Penulis naskah drama dengan penulis cerita lainnya memiliki perbedaan. Nah, berikut ini beberapa penjelasan penulisan naskah drama yang perlu diperhatikan dalam menulis naskah drama. Yang pertama, naskah drama disajikan dalam bentuk pementasan adegan. Babak terdiri atas beberapa adegan. Pergantian pelaku merupakan tanda pergantian adegan dalam satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Yang kedua, yaitu penulisan drama dapat kalian awali dengan sebuah prolog sebagai pengantar dan epilog sebagai penjelasan akhir cerita. Yang ketiga, dialog ditulis dengan diawali tokoh yang berbicara atau berlaku. Tanda titik 2 sebagai pemisah antara pelaku dengan kalimat yang diucapkan. Ada beberapa naskah drama yang telah diadaptasi ditulis dalam bentuk paragraf. Contohnya saja Ani titik 2 tanda petik tolong ibu ke dapur misalnya ya. Kita lanjut, yaitu yang keempat, petunjuk lakuan atau tindakan ditulis dalam dialog tokoh yang berlaku dengan diberikan tanda kurang. Yang kelima, yaitu penulisan keterangan dan petunjuk lakuan dalam pergantian babak atau perpindahan adegan dapat ditulis sebagai paragraf di akhir dialog antar tokoh. Dalam kegiatan menulis naskah drama, penulis naskah drama harus mengetahui langkah-langkah menulis naskah drama dengan baik dan benar. Secara umum telah saya jelaskan sebelumnya, namun ini ada beberapa menurut dari para ahli langkah-langkah dalam menulis naskah drama. Yang pertama yaitu dari Tarigan, Henry Guntur Tarigan. Berpendapat ada 5 langkah-langkah menulis naskah drama. Yang pertama, mencari dan menentukan tema. Yang kedua, membuat garis besar cerita. Yang ketiga, menentukan tokoh dan peran. Yang keempat, menentukan pola babak dan adegan. Dan yang kelima, mengembangkan dialog. Pendapat yang kedua yaitu menurut Halimah tahun 2017 menyatakan ada 4 langkah-langkah naskah drama. Semakin kecil daripada Tarigan, apa saja? Baik, yang pertama yaitu menentukan tema dan ide cerita. Yang kedua, menentukan para pelaku atau tokoh. Yang ketiga, menentukan adegan-adegan. Yang keempat, menulis naskah drama. Untuk langkah pertama dari Tarigan dan Halimah itu sama-sama adalah menentukan dan memilih
tema. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu kualifikasi ketika kita akan menulis naskah drama. Menurut Remy Shilado tahun 1996 mengemukakan bahwa terdapat 4 segi kualifikasi ketika kita akan menulis drama. Yang pertama, isi dramatik. Yang kedua, bahasa dramatik. Yang ketiga, bentuk dramatik. Dan yang keempat, struktur dramatik. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, apa sih isi dramatik? Dalam drama, hendaknya berisi premis dan tema. Premis merupakan persoalan utama yang hendak diangkat dalam cerita. Sedangkan tema dapat dipahami sebagai perwujudan dari premis, yaitu dengan memberi jawaban atau pemecahan yang bersifat menyimpulkan. Misalnya, apabila premisnya adalah takut pada wanita, maka temanya dapat berupa pernyataan berikut. Seorang laki-laki ia takut pada istri langsung mencelakakan orang lain. Selain kita dapat menentukan premis dan tema, kita dapat menguraikan secara singkat isi dramatik yang akan kita kembangkan dalam drama nanti. Bahasan selanjutnya itu bahasa dramatik. Bahasa drama yang kita gunakan dalam prosaik, puitik, atau sosiologik. Apabila kita menyukai dialog-dialog yang disusun dengan kalimat-kalimat seperti layaknya prosa, maka bahasa drama kita termasuk ke dalam bahasa prosaik. Namun, apabila kita menuliskannya dengan berfokus pada versifikasi seperti penataan bait, larik, rima, dan irama, maka bahasa drama kita bersifat prosaik. Kemudian, jika dialog-dialog drama kita sesuaikan dengan konteks sehingga memungkinkan munculnya ragam dan dialek bahasa Indonesia, maka sudah dapat dipastikan bahwa kita menggunakan bahasa drama yang bersifat sosiologik. C. Struktur dramatik. Struktur dramatik menyangkut perkembangan dan kaitan antar konflik yang muncul, memuncak, dan berakhir. Dalam drama konvensional, struktur dramatiknya seperti konvensi klasik plot menurut Aristoteles, atau dapat juga seperti yang dikembangkan oleh Gustav Freytag, yaitu eksposisi, komplikasi, resolusi, klimaks, dan konklusi. Konklusi dalam tragedi disebut dengan katastrof, berakhir dengan kesedihan. Sementara dalam komedi disebut dengan denouement, berakhir dengan kebahagiaan. Yang terakhir adalah bentuk dramatik. Yang menyangkut bentuk dramatik adalah ragam ekspresi, gaya ekspresi, dan plot literer. Dalam drama konvensional, kita telah mengenali ragam ekspresi yang baku seperti tragedi, komedi, tragikokomedi, melodrama, dan farce. Gaya ekspresi menyangkut visi dan pandangan penulis, yang penuangannya biasanya sesuai dengan paham atau aliran yang dianutnya. Apakah realisme, atau eksistensialisme, atau absurdisme. Penulis dapat juga memilih ragam ekspresi yang sesuai dengan pandangannya. Plot literer adalah plot yang terdapat dalam teks drama. Jadi, plot yang dibuat oleh pengarang bukan plot yang diwujudkan oleh gerak yang dilakukan aktor di atas panggung. Kita sampai pada penjelasan yang terakhir. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton channel YouTube saya. Semoga ini dapat memberikan manfaat juga dan menambah ilmu pengetahuan. Dan tunggu karya-karya selanjutnya dari saya, dan semoga saya semakin kreatif dan inovatif. Terima kasih, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.